Suamiku bilang sedang ada rapat kantor selama 3 hari di luar kota. Dengan wajah tenang, ia mencium keningku sebelum berangkat. Aku sama sekali tidak curiga. Selama 7 tahun menikah, aku selalu percaya kepadanya. Aku bekerja keras mengembangkan perusahaan keluarga, sementara dia kuberi kepercayaan mengurus beberapa aset yang kami miliki, termasuk sebuah villa mewah di kawasan pegunungan yang selama ini hanya kupakai untuk beristirahat. Namun malam itu, sebuah pesan dari nomor tak dikenal mengubah seluruh hidupku. Di layar ponselku muncul beberapa foto yang membuat napasku terasa sesak. Suamiku sedang tertawa bersama seorang wanita di teras villa milikku. Mereka makan malam romantis, bergandengan tangan, bahkan masuk ke kamar utama yang selama ini hanya kami tempati berdua. Pesan itu hanya berbunyi singkat. "Mbak, mereka yakin Mbak tidak akan pernah tahu." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ternyata selama ini aku bukan hanya dibohongi. Aku juga dipermalukan di rumah yang kubangun dengan hasil kerja kerasku sendiri. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Villa itu bukan sekadar tempat liburan. Di sana ada rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang akan membuat suamiku, wanita itu, bahkan seluruh keluarganya menyesali hari ketika mereka memutuskan mengkhianatiku. Kalau kalian menjadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan? Atau membalas dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Suami berpamitan dinas. Aku tak tahu ia sedang menuju villa milikku bersama wanita lain. Namaku Ratri. Usia 38 tahun. Banyak orang menganggap hidupku sempurna. Aku memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang nyaman, dan seorang suami bernama Arga yang selama 7 tahun terakhir selalu terlihat begitu perhatian di depan semua orang. Kalau ada yang bertanya apa rahasia rumah tangga kami bisa bertahan selama itu, jawabanku selalu sederhana. Karena kami saling percaya. Sayangnya, aku baru menyadari bahwa kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun ternyata bisa runtuh hanya dalam satu malam. Pagi itu Arga sudah rapi mengenakan kemeja biru favoritnya. Ia berdiri di depan cermin sambil merapikan dasinya. "Aku berangkat dulu ya, Arti." Aku keluar dari dapur sambil membawa secangkir kopi hangat. "Ini kopinya." Arga tersenyum lalu menerimanya. "Terima kasih." Aku memperhatikannya meminum kopi perlahan. Entah kenapa pagi itu hatiku terasa tidak tenang. "Masa dinasnya berapa hari, Mas?" 3 hari. "Di Bandung?" "Iya. Ada rapat dengan klien baru." Aku mengangguk pelan. Sudah beberapa kali Arga pergi dinas. Selama ini aku tidak pernah curiga. Justru aku selalu merasa bersalah karena terlalu sibuk mengurus perusahaan keluarga hingga sering pulang malam. Aku berpikir, mungkin kesibukanku membuat Arga merasa kurang diperhatikan. Karena itu setiap kali ia pergi bekerja atau dinas, aku selalu berusaha mengantarnya dengan senyum. Aku menghampirinya lalu merapikan kerah bajunya. "Jaga kesehatannya." "Iya. Makan jangan telat." Arga tersenyum lembut. "Istriku cerewet juga ya." Aku tertawa kecil. "Kalau nggak diingatkan nanti malah sakit." Arga tiba-tiba memegang kedua tanganku. "Oke." "Iya. Terima kasih ya." "Untuk apa? Sudah selalu percaya sama aku." Aku tersenyum tanpa sedikit pun curiga. Suami istri memang harus saling percaya. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirku. Aku sama sekali tidak tahu. Beberapa jam lagi, kalimat itu akan menjadi sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidupku. Setelah Arga berangkat, aku langsung menuju kantor. Perusahaan properti yang selama ini kukelola sedang menyelesaikan proyek perumahan baru. Sejak pagi rapat berlangsung tanpa henti. Telepon terus berbunyi. Dokumen datang silih berganti. Sampai aku benar-benar lupa kalau hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Baru menjelang siang sekretarisku, Maya, masuk ke ruang kerja. "Bu Ratri." "Iya." "Selamat ulang tahun pernikahannya." Aku langsung terdiam. "Ya Allah. Aku sampai lupa." Maya tersenyum.
Bapak Arga pasti sudah menyiapkan kejutan. Aku ikut tersenyum. Iya, mungkin setelah pulang dinas. Dalam hati aku merasa bersalah. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat kepada suamiku. Aku segera mengambil ponsel. Kubuka ruang percakapan dengan Arga. Hati-hati di jalannya, Mas. Semoga rapatnya lancar. Happy anniversary. Tidak lama kemudian pesanku dibalas. Makasih ya, RT. Maaf belum bisa nemenin. Nanti pulang aku ganti semuanya. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Tanpa sadar air mataku hampir menetes karena merasa memiliki suami yang begitu pengertian. Kalau saja saat itu aku tahu kenyataannya, mungkin aku tidak akan pernah membalas pesan itu. Menjelang sore, pekerjaanku akhirnya selesai. Aku memutuskan pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat sepi. Aku berjalan menuju ruang keluarga. Di dinding masih tergantung foto-foto perjalanan kami selama bertahun-tahun. Ada foto saat bulan madu, saat merayakan ulang tahun, saat pertama kali membeli villa di kawasan pegunungan. Villa itu, tempat yang paling kami sukai. Tempat di mana Arga dulu pernah berkata, kalau kita sudah tua nanti, kita sering-sering kesini ya. Aku masih ingat betapa bahagianya aku waktu itu. Karena Arga tidak pernah tahu, villa itu sebenarnya kubeli memakai uang hasil kerjaku sendiri. Dokumen kepemilikannya juga atas namaku. Aku sengaja tidak pernah membahas soal itu. Bagiku, tidak penting siapa pemiliknya. Yang penting kami menikmatinya bersama. Malam mulai turun. Aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca laporan pekerjaan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Bukan dari Arga. Nomornya sama sekali tidak kukenal. Aku membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat. Mbak, kalau saya jadi mbak, saya akan segera datang ke villa sebelum semuanya terlambat. Jantungku langsung berdebar. Siapa ini? Belum sempat pesan itu kubalas. Satu foto langsung masuk. Tanganku mendadak gemetar. Di layar ponsel, aku melihat Arga, suamiku, sedang berdiri di teras villa kami. Di sampingnya, seorang wanita muda bersandar manja di lengannya sambil tersenyum bahagia. Di belakang foto itu terlihat jelas papan nama villa. Villa yang selama ini kubangun dengan penuh cinta. Napas terasa sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun itu belum semuanya. Beberapa detik kemudian, foto kedua kembali masuk. Dan kali ini, hatiku benar-benar hancur. Foto kedua membuat duniaku seakan berhenti. Suamiku tidur sekamar dengan wanita lain di villa milikku. Tanganku masih gemetar saat membuka foto kedua. Aku berharap, mungkin foto pertama hanya salah paham. Mungkin wanita itu rekan kerja. Mungkin mereka hanya kebetulan bertemu. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Foto kedua menampilkan Arga dan wanita yang sama sedang duduk di ruang keluarga villa. Wanita itu mengenakan pakaian santai. Arga memeluk bahunya sambil tersenyum lebar. Di atas meja makan tersusun makan malam dengan lilin-lilin kecil. Pemandangan yang sangat romantis. Dadaku terasa sesak. Air mata mulai membasahi pipiku. Aku masih mencoba menenangkan diri. Tenang, Ate. Jangan langsung menyimpulkan. Namun beberapa detik kemudian, foto ketiga masuk. Kali ini kakiku benar-benar lemas. Di foto itu, Arga membuka pintu kamar utama villa. Wanita itu berjalan lebih dulu sambil tertawa. Sedangkan Arga menutup pintu di belakangnya. Aku tidak sanggup lagi menatap layar. Ponselku hampir terjatuh. Aku terduduk di lantai ruang tamu. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak begitu dingin. Nomor tak dikenal itu kembali mengirim pesan. Maaf, Mbak. Saya tidak tega melihat Mbak dibohongi terus. Aku mengusap air mata. Dengan jari yang masih gemetar aku membalas. Siapa Anda? Tidak sampai 1 menit. Balasan datang. Saya tidak bisa menyebutkan nama saya. Saya bekerja di sekitar villa. Saya hanya ingin Mbak tahu kenyataannya. Aku kembali mengetik. Apa mereka masih di sana? Jawaban yang kuterima membuat dadaku semakin sakit. Iya. Mereka bilang akan menginap 3 hari. 3 hari. Persis seperti alasan dinas yang diberikan Arga pagi tadi. Aku memejamkan mata. Ternyata, tidak ada rapat. Tidak ada perjalanan dinas. Yang ada hanyalah kebohongan. Aku mencoba menghubungi Arga. Nada sambung terdengar cukup lama. Namun teleponku ditolak. Beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk darinya.
Maaf ya, Ray. Masih rapat. Nanti malam aku telepon. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Hatiku terasa tercabik. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbohong setenang itu? Beberapa menit yang lalu ia sedang tertawa bersama wanita lain. Sekarang, ia masih sanggup mengetik seolah sedang bekerja. Aku berdiri perlahan. Langkahku menuju lemari kecil di ruang kerja. Di sana tersimpan sebuah map hitam. Isinya seluruh dokumen kepemilikan villa. Sertifikat, surat pajak, kontrak dengan penjaga villa. Semuanya atas namaku. Tidak pernah sekalipun atas nama Arga. Aku memang sengaja tidak pernah membahasnya. Bagiku, rumah tangga bukan soal siapa yang memiliki apa. Tetapi malam itu, aku mulai sadar. Kepercayaanku telah disalahgunakan. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini Maya menelepon. Bu Ratri? Iya, Maya. Maaf mengganggu malam-malam. Enggak apa-apa. Tadi ada klien yang mencari Pak Arga. Aku langsung terdiam. Kenapa? Mereka bilang rapat hari ini dibatalkan sejak minggu lalu. Jantungku terasa berhenti sesaat. Apa? Iya, Bu. Bahkan Pak Arga tidak dijadwalkan keluar kota. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Berarti, bukan hanya aku yang dibohongi. Kantornya pun tidak tahu keberadaannya. Setelah telepon ditutup, aku kembali melihat foto-foto itu. Semakin kulihat, semakin banyak hal yang kusadari. Wanita itu memakai jubah mandi putih. Jubah yang selama ini kusimpan di lemari kamar utama villa. Ia meminum anggur menggunakan gelas kristal hadiah ulang tahun dari ayah. Bahkan, selimut yang mereka gunakan adalah selimut yang kupilih sendiri beberapa tahun lalu. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena barang-barang itu mahal, tetapi karena semua benda itu menyimpan kenangan kami. Dan kini, kenangan itu diinjak-injak oleh orang yang paling kupercaya. Aku menarik napas panjang, lalu menghapus air mata. Tidak. Aku tidak boleh datang sambil marah. Kalau aku datang sekarang, mereka pasti akan mencari alasan. Aku harus tenang. Aku harus mendapatkan semua bukti. Aku harus memastikan bahwa setelah malam ini, mereka tidak akan bisa lagi menyangkal apapun. Aku mengambil ponsel, lalu mencari satu nama yang selama bertahun-tahun menjaga villa itu dengan setia. Pak Surono. Aku menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara pria tua itu terdengar. Assalamualaikum, Bu Ratri. Waalaikumsalam, Pak. Maaf mengganggu malam-malam. Tidak apa-apa, Bu. Aku menarik napas panjang sebelum bertanya. Pak. Siapa saja yang sekarang ada di villa? Beberapa detik, Pak Surono tidak menjawab. Keheningan itu justru membuat firasatku semakin buruk. Lalu dengan suara pelan beliau berkata, Maaf, Bu. Saya kira Ibu sudah mengizinkan mereka. Penjaga villa mengatakan satu kalimat yang membuat hatiku benar-benar hancur. Tanganku masih menggenggam ponsel erat. Suara Pak Surono terdengar pelan dari seberang telepon. Maaf, Bu, saya kira Ibu sudah mengizinkan mereka. Air mataku kembali mengalir. Aku memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya bertanya. Maksud Bapak? Pak Surono terdengar ragu. Pak Arga datang kemarin siang. Iya. Beliau bilang Ibu sedang sibuk di luar kota. Katanya Ibu menyuruh saya menyiapkan villa. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Berarti, Arga bukan hanya berbohong kepadaku. Ia juga menggunakan namaku untuk meyakinkan orang lain. Aku berusaha mengendalikan suaraku. Pak, siapa wanita yang bersama Mas Arga? Pak Surono menghela napas panjang. Saya tidak kenal, Bu. Tapi, tamu itu dipanggil Mbak Niken. Nama itu asing di telingaku. Niken? Iya. Pak Arga memperkenalkan beliau sebagai calon istri. Kalimat itu membuat tubuhku langsung lemas. Aku terduduk di lantai. Calon istri, suamiku, memperkenalkan wanita lain sebagai calon istrinya. Bahkan di villa yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri. Air mataku semakin deras. Pak Surono melanjutkan. Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir Bapak sudah bicara dengan Ibu. Aku mengusap air mata. Bapak tidak salah. Yang salah adalah orang yang selama ini saya percaya. Suasana kembali hening.
Pak Surono akhirnya berkata pelan. Bu, saya juga mendengar sesuatu. Apa? Tadi sore. Mereka sedang duduk di taman belakang. Saya tidak sengaja lewat. Jantungku kembali berdebar. Lalu, Pak Arga bilang. Pak Surono berhenti beberapa detik. Seolah beliau sendiri tidak tega mengulanginya. Bilangnya apa, Pak? Beliau menarik napas panjang. Pak Arga bilang, tenang saja, villa ini sekarang sudah seperti milikku. Istriku tidak pernah ikut campur urusan aset. Aku menutup mulutku sendiri. Tangisku pecah. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menghitung siapa yang membeli apa. Aku percaya. Aku menyerahkan semuanya kepada suamiku. Namun kepercayaan itu justru dijadikan senjata untuk mengkhianatiku. Belum selesai sampai di situ. Pak Surono kembali berkata, maaf, Bu. Masih ada lagi? Aku memaksakan diri tetap tenang. Iya, Pak. Tadi malam, Bu Niken memilih kamar utama. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Pak Arga bilang, mulai sekarang anggap saja ini rumah kita. Kalimat itu terasa seperti ribuan jarum menusuk dadaku. Rumah kita? Villa itu bahkan bukan milik Arga. 1 rupiah pun ia tidak pernah mengeluarkan untuk membelinya. Namun sekarang, ia membaginya kepada wanita lain. Aku berdiri perlahan. Berjalan menuju jendela ruang tamu. Lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip. Namun semuanya terasa begitu gelap. Aku teringat hari ketika villa itu selesai dibangun. Arga memelukku sambil berkata, terima kasih ya, Arte. Nanti setiap ulang tahun pernikahan kita ke sini. Aku bahkan masih ingat bagaimana kami menanam pohon mangga di halaman belakang. Bagaimana kami memilih warna gorden. Memilih meja makan. Memilih lukisan. Semuanya kami lakukan bersama. Dan kini, semua kenangan itu dipakai untuk membahagiakan perempuan lain. Aku kembali berbicara kepada Pak Surono. Pak. Iya, Bu. Mulai malam ini, jangan lakukan apapun. Maksudnya, Bu? Jangan usir mereka. Jangan beritahu kalau saya sudah tahu. Pak Surono terdengar bingung. Baik, Bu. Tapi, mereka akan tetap di sana sampai lusa. Aku tersenyum pahit. Justru itu yang saya inginkan. Semakin lama mereka merasa aman, semakin banyak bukti yang akan kudapatkan. Aku tidak ingin hanya membawa kemarahan. Aku ingin membawa kenyataan yang tidak bisa mereka bantah. Setelah telepon ditutup, aku membuka laptop. Aku masuk ke sistem keamanan villa. Beberapa tahun lalu aku memasang kamera keamanan yang terhubung ke penyimpanan cloud. Namun aksesnya hanya dimiliki 2 orang. Aku dan perusahaan keamanan. Arga tidak pernah meminta akses. Karena ia selalu berkata, aku percaya sama kamu. Ironis. Orang yang paling sering mengucapkan kata percaya. Ternyata orang yang paling mudah mengkhianatinya. Beberapa rekaman mulai muncul. Halaman depan. Garasi. Taman. Teras. Aku mempercepat rekaman. Terlihat mobil Arga memasuki halaman villa. Beberapa detik kemudian, seorang wanita turun dari kursi penumpang. Niken. Ia langsung memeluk Arga. Lalu, tanpa malu sedikit pun, mencium pipinya berkali-kali. Arga tertawa, kemudian merangkul pinggang wanita itu. Aku memejamkan mata. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, tangis itu perlahan berubah menjadi tekad. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang hanya menangis. Aku akan mencari seluruh kebenaran. Dan memastikan, setelah semua bukti terkumpul, tidak ada satupun kebohongan yang bisa menyelamatkan mereka. Namun saat rekaman terus berjalan, aku melihat sesuatu yang membuatku langsung membeku. Di layar kamera, bukan hanya Arga dan Niken yang masuk ke villa. Beberapa menit kemudian, datang sebuah mobil lain. Dan orang yang turun dari mobil itu, adalah seseorang yang sangat kukenal. Seseorang yang sama sekali tidak pernah kuduga ikut terlibat. Orang yang turun dari mobil itu membuat aku tak percaya. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih besar. Aku menghentikan rekaman. Tanganku mulai berkeringat. Dadaku kembali berdebar lebih kencang. Mustahil. Aku memperbesar tampilan kamera yang mengarah ke halaman depan villa. Mobil hitam itu berhenti tepat di samping mobil Arga. Pintunya terbuka perlahan. Lalu seseorang turun. Begitu wajahnya terlihat jelas, aku langsung terduduk. Itu
Butini, ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu memanggilku, Nak, setiap kali datang ke rumah. Wanita yang selalu berkata kepadaku, kamu sudah seperti anak kandung ibu. Kini, beliau justru datang ke villa bersama perempuan yang sedang berselingkuh dengan anaknya. Air mataku kembali jatuh. Ternyata, pengkhianatan ini bukan dilakukan Arga seorang diri. Aku terus memutar rekaman. Butini terlihat membawa beberapa kantong belanja. Niken langsung berlari menyambutnya. Lalu, hal yang paling menyakitkan terjadi. Niken mencium tangan Butini. Dan, Butini membalasnya dengan memeluk wanita itu sangat hangat. Seolah-olah, mereka memang sudah sangat akrab. Dadaku terasa semakin sesak. Aku menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Jadi, selama ini ibu sudah tahu? Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini Butini selalu meneleponku, menanyakan kabar, mengingatkanku supaya jangan terlalu capek bekerja. Namun di belakangku, beliau justru menerima perempuan lain. Rekaman terus berjalan. Mereka bertiga masuk ke ruang makan. Pak Surono terlihat menghidangkan makanan. Lalu tanpa sengaja kamera menangkap percakapan mereka. Suaranya memang tidak terlalu jelas. Namun masih bisa kudengar. Butini tersenyum sambil memegang tangan Niken. Niken, ibu senang akhirnya kamu datang. Niken tertawa kecil. Aku juga senang, Bu. Rumahnya bagus sekali. Butini langsung berkata, nanti kalau Arga sudah resmi sama kamu, villa ini juga jadi tempat kalian. Tanganku langsung mengepal. Beliau benar-benar mengira villa itu milik Arga. Atau, beliau memang sengaja berpura-pura tidak tahu? Beberapa menit kemudian Arga ikut duduk. Ia menuangkan minuman ke gelas mereka. Sambil tertawa ia berkata, Ibu tenang saja. Ratri itu terlalu percaya sama aku. Dia nggak mungkin curiga. Butini ikut tersenyum. Itu memang kelemahan perempuan. Kalau terlalu percaya, ya gampang dibohongi. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Aku tidak pernah membayangkan, wanita yang selama ini kuhormati, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Niken lalu bertanya, tapi, kalau Mbak Ratri tahu bagaimana? Arga tertawa kecil. Dia mana mungkin tahu. Selama ini dia sibuk kerja. Lagian semua orang mengira villa ini milikku. Butini mengangguk. Iya. Kalau nanti kalian menikah, Ratri pasti sudah pergi. Aku tidak sanggup lagi mendengar percakapan itu. Laptop langsung kututup. Tangisku pecah. Bukan karena aku kehilangan Arga, tetapi karena selama ini, aku benar-benar hidup di tengah orang-orang yang tersenyum di depanku. Namun diam-diam menunggu kehancuranku. Hampir 1 jam aku menangis sendirian. Sampai akhirnya ponselku kembali berbunyi. Pak Surono. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Maaf mengganggu lagi. Tidak apa-apa. Bu. Tadi saya dengar mereka mau mengadakan pesta kecil besok malam. Aku langsung mengernyit. Pesta? Iya. Katanya sekalian merayakan hubungan mereka. Aku memejamkan mata. Hari ulang tahun pernikahanku, yang seharusnya menjadi hari istimewa, justru akan mereka jadikan pesta cinta mereka. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Pak Surono kembali berkata, Bu, saya sebenarnya sudah tidak tahan melihat semuanya. Saya ingin mengusir mereka. Aku menggeleng pelan meski beliau tidak bisa melihatku. Jangan, Pak. Biarkan saja. Mereka harus merasa semuanya aman. Supaya mereka tidak sempat menghapus jejak. Pak Surono terdiam. Lalu berkata, baik, Bu. Tapi saya tetap akan menjaga villa. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Karena Bapak masih menjaga kepercayaan saya. Setelah telepon ditutup, aku membuka kembali laptop. Namun kali ini bukan kamera keamanan. Aku membuka folder dokumen kepemilikan villa. Sertifikat, akta pembelian, perjanjian pengelolaan. Semua atas namaku. Lalu aku membuka folder lain. Isinya surat kuasa yang pernah kuberikan kepada Arga. Surat itu hanya memberinya hak mengawasi perawatan villa. Tidak lebih. Bukan hak meminjamkan. Bukan hak menyewakan. Apalagi membawa wanita lain ke sana. Aku menarik napas panjang. Sudah saatnya semua ini berakhir. Namun, aku tidak ingin hanya mengusir mereka dari villa.
Aku ingin mereka merasakan akibat dari setiap kebohongan yang mereka lakukan. Saat itulah aku mengambil ponsel. Lalu mencari satu nama yang sudah lama tidak pernah kuhubungi. Pak Hadi, pengacara keluarga yang sejak dulu menangani seluruh asetku. Aku menekan tombol panggil. Begitu beliau mengangkat telepon, aku berkata dengan suara yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Pak, besok pagi saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Pak Hadi langsung menjawab, baik, Bu Ratri. Kalau ibu sudah menghubungi saya, berarti persoalannya sangat serius. Aku memandang foto pernikahanku dengan Arga yang masih tergantung di dinding. Lalu berkata lirih, iya, Pak. Mulai besok, saya tidak akan menangis lagi. Saya akan membuat mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Pengacaraku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pengkhianatan Arga ternyata bukan hanya soal perselingkuhan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Laptop masih menyala di atas meja kerja. Rekaman kamera keamanan villa terus berputar tanpa suara. Aku memandang layar itu dengan tatapan kosong. Di sana, Arga dan Niken masih tertawa. Mereka menikmati makan malam. Berjalan bergandengan tangan di taman. Sesekali Butini ikut tertawa bersama mereka. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Seolah-olah, akulah orang yang tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Aku menarik napas panjang. Tangisku memang belum berhenti. Namun perlahan, tangis itu berubah menjadi keberanian. Aku sadar, kalau aku terus menangis, mereka akan tetap hidup nyaman. Sudah waktunya aku melindungi diriku sendiri. Pukul 8 pagi aku sudah berada di kantor Pak Hadi. Beliau sudah menjadi pengacara keluargaku lebih dari 15 tahun. Begitu melihat wajahku, beliau langsung berdiri. Bu Ratri. Aku tersenyum tipis. Maaf datang mendadak, Pak. Silakan duduk. Beliau menuangkan segelas air putih. Ibu terlihat sangat lelah. Aku mengangguk pelan. Lelah, Pak. Lelah dibohongi. Aku menyerahkan seluruh foto, tangkapan layar, dan rekaman CCTV yang sudah kusalin semalam. Pak Hadi membacanya satu persatu. Semakin lama, wajahnya semakin serius. Beliau kemudian melepas kacamatanya. Kalau semua bukti ini asli? Iya, Pak. Maka posisi ibu sangat kuat. Aku tidak langsung menjawab. Yang kupikirkan bukan soal menang atau kalah. Yang kupikirkan hanyalah, kenapa orang yang paling kucintai bisa melakukan semua itu? Pak Hadi membuka map lain. Saya sebenarnya juga ingin menyampaikan sesuatu. Aku mengangkat kepala. Apa, Pak? Sudah sekitar 2 bulan saya merasa ada transaksi yang janggal. Jantungku kembali berdebar. Transaksi apa? Beliau menggeser beberapa lembar rekening koran ke hadapanku. Ini rekening perusahaan. Aku mulai membaca. Beberapa kali terdapat transfer dengan nominal ratusan juta rupiah. Penerimanya, bukan vendor, bukan rekan bisnis, melainkan rekening pribadi seseorang bernama Niken Prameswari. Tanganku langsung membeku. Itu? Pak Hadi mengangguk. Semua transfer ini disetujui menggunakan akun Pak Arga. Aku memejamkan mata. Berapa jumlahnya, Pak? Beliau menarik napas panjang. Kalau dijumlah, hampir 1 miliar rupiah. Air mataku kembali jatuh. Aku benar-benar tidak percaya. Selama ini Arga bukan hanya mengkhianati cintaku. Ia juga memakai akses perusahaan untuk membiayai wanita itu. Apa uang itu bisa kembali, Pak? Pak Hadi menjawab tenang. Bisa. Asalkan kita bergerak cepat. Aku mengangguk pelan. Lakukan semua prosedur yang diperlukan. Baik. Beliau mencatat sesuatu. Lalu satu lagi. Aku kembali menatapnya. Saya sudah meminta tim IT memeriksa akses digital perusahaan. Ada apa? Pak Hadi membuka laptop. Selama 3 bulan terakhir, Pak Arga beberapa kali mencoba membuka dokumen kepemilikan aset. Aku mulai mengernyit. Dokumen apa? Villa, rumah, tanah, bahkan saham perusahaan. Dadaku kembali sesak. Untuk apa? Pak Hadi menggeleng. Kami belum tahu. Tapi, saya khawatir beliau sedang mencari cara memindahkan aset. Aku langsung berdiri. Apa bisa dilakukan tanpa persetujuanku? Selama semua atas nama ibu?
Tidak bisa. Aku mengembuskan napas lega. Untungnya, sejak awal aku tidak pernah mencampur kepemilikan aset pribadi dengan nama Arga. Keputusan yang dulu kuambil karena alasan administrasi, kini justru menyelamatkanku. Saat hendak pulang, ponselku berbunyi. Pak Surono menelepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Bu, tadi pagi Pak Arga menerima kiriman bunga. Aku mengernyit. Bunga? Iya. Lalu Bu Niken bilang. Pak Surono berhenti sebentar. Bilang apa, Pak? Beliau menjawab lirih. Sebentar lagi semua ini benar-benar jadi milik kita. Aku tersenyum pahit. Mereka masih bermimpi menguasai villa itu. Mereka sama sekali belum tahu bahwa mulai pagi ini, Pak Hadi sudah mengirim surat resmi. Seluruh akses Arga terhadap aset perusahaan akan dinonaktifkan. Seluruh transaksi keuangan akan diaudit. Dan yang paling penting, besok pagi, aku sendiri akan datang ke villa. Bukan sebagai istri yang menangis, melainkan sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali semua yang telah disalahgunakan. Namun mereka belum menyadari bahwa ketika aku tiba di sana nanti, aku akan menemukan satu pemandangan yang membuat amarahku mencapai puncaknya. Aku datang ke villa tanpa memberitahu siapapun. Apa yang kulihat di dalamnya membuat hatiku hancur sekaligus marah. Sepanjang perjalanan menuju villa, aku hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di kursi depan, Pak Hadi sesekali melihat ke arahku melalui kaca spion. Bu Ratri. Iya, Pak. Kalau nanti Ibu merasa tidak kuat, kita bisa meminta polisi datang lebih dulu. Aku menggeleng pelan. Belum, Pak. Saya ingin melihat semuanya dengan mata saya sendiri. Pak Hadi mengangguk. Beliau memahami. Ada luka yang memang hanya bisa sembuh setelah melihat kenyataan secara langsung. Mobil kami mulai memasuki kawasan pegunungan. Udara terasa lebih dingin. Jalan yang dulu selalu membuatku bahagia, kini justru terasa begitu berat. Setiap tikungan mengingatkanku pada kenangan bersama Arga. Aku masih ingat saat kami pertama kali datang ke tanah kosong itu. Arga memeluk bahuku sambil berkata, "Ray, nanti kalau villa ini selesai, kita isi dengan anak-anak kita." Saat itu aku hanya tertawa malu. Aku benar-benar percaya kami akan menua bersama. Namun sekarang, kalimat itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Beberapa menit kemudian mobil berhenti sekitar 100 meter dari gerbang villa. Aku sengaja meminta sopir berhenti. Pak. Iya, Bu. Mobil jangan masuk dulu. Baik. Aku turun perlahan. Dari kejauhan aku bisa melihat gerbang villa yang terbuka. Mobil Arga masih terparkir di halaman. Mobil Niken juga masih ada. Artinya, mereka belum pergi. Pak Surono segera menghampiri. Wajah pria tua itu tampak lega melihatku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak tahu semuanya seperti ini. Aku menggenggam tangannya. Bapak tidak salah. Justru terima kasih karena sudah jujur. Mata Pak Surono mulai berkaca-kaca. Saya ikut sedih melihat Ibu. Aku hanya tersenyum tipis. Hari ini bukan waktunya menangis. Pak Surono kemudian menyerahkan sebuah flash disk kecil. Apa ini, Pak? Rekaman kamera dalam rumah. Aku sedikit terkejut. Masih ada kamera di dalam? Iya, Bu. Tapi hanya di ruang keluarga dan ruang makan. Aku langsung menerima flash disk itu. Terima kasih. Tadi malam saya sempat menyimpannya sebelum mereka sadar. Aku mengangguk. Bukti itu akan sangat penting. Kami berjalan perlahan menuju villa. Namun sebelum masuk, aku mendengar suara tawa dari dalam rumah. Suara Arga. Dan suara Niken. Aku berhenti. Dadaku kembali sesak. Melalui jendela yang sedikit terbuka, aku bisa melihat mereka. Niken sedang duduk di sofa sambil memakai piyama sutra berwarna putih. Piyama itu, aku langsung mengenalinya. Itu hadiah ulang tahun dari ayah. Aku bahkan belum pernah memakainya. Namun sekarang, dipakai wanita lain. Air mataku hampir jatuh lagi. Arga keluar dari dapur membawa 2 cangkir kopi. Ia menyerahkannya kepada Niken. Lalu duduk sangat dekat. Mereka tertawa bersama. Tak lama kemudian, Niken bersandar di bahu Arga. Mas. Iya.
Aku betah di sini. Arga tersenyum. Ya iyalah. Ini kan rumah kita nanti. Aku mengepalkan kedua tangan. Rumah kita? Kalimat itu kembali keluar dari mulutnya. Padahal, sertifikat villa itu bahkan tidak pernah menyebut namanya. Belum selesai sampai di situ. Niken kembali berkata, kalau istrimu tahu bagaimana? Arga tertawa pelan. Ratri? Iya. Dia itu terlalu polos. Lagi pula, dia sibuk kerja. Mana sempat ngurus villa. Niken ikut tertawa. Aku kasihan juga sih. Tapi, kalau bukan karena dia kaya, kamu juga nggak mungkin bisa hidup senyaman sekarang. Arga tidak membantah. Ia justru mengangguk pelan. Iya. Makanya aku harus pintar. Asal semua aset sudah pindah, hidup kita beres. Kalimat itu membuat darahku terasa mendidih. Jadi, selama ini bukan hanya perselingkuhan. Arga memang sedang merencanakan mengambil seluruh hartaku. Pak Hadi yang berdiri di sampingku ikut mendengar semuanya. Beliau menatapku. Bu, sekarang kita masuk? Aku menggeleng. Belum. Mereka masih terlalu nyaman. Aku ingin mereka berbicara lebih banyak. Semakin banyak yang mereka ucapkan, semakin sulit mereka mengelak nanti. Beberapa menit kemudian, pintu depan kembali terbuka. Sebuah mobil mewah berhenti. Aku sedikit mengernyit. Siapa lagi? Pak Surono tampak terkejut. Itu mobil Butini. Ibu mertuaku kembali datang. Namun kali ini, beliau tidak datang sendirian. Di belakangnya turun dua orang kerabat Arga. Mereka membawa beberapa kantong belanja. Begitu masuk ke villa, Butini langsung berkata sambil tersenyum. Niken, ibu bawakan baju baru. Nanti dipakai waktu makan malam. Semua orang tertawa. Lalu Butini melanjutkan kalimat yang membuatku benar-benar kehilangan rasa hormat kepadanya. Anggap saja rumah ini sudah jadi milikmu. Sebentar lagi Ratri pasti keluar sendiri dari kehidupan Arga. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu menoleh kepada Pak Hadi. Kali ini, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah keputusan. Aku berkata pelan. Pak. Iya, Bu. Sekarang waktunya mereka tahu siapa pemilik sebenarnya villa ini. Aku melangkah menuju pintu utama. Tanganku mulai meraih gagang pintu. Sementara di dalam, mereka masih tertawa tanpa menyadari. Pemilik sah villa yang selama ini mereka kuasai sudah berdiri tepat di depan pintu. Tawa mereka langsung berhenti saat aku masuk. Tak seorang pun menyangka pemilik villa itu datang tanpa pemberitahuan. Tanganku perlahan menekan gagang pintu. Aku menarik napas panjang. Selama 7 tahun menjadi istri Arga, aku tidak pernah membayangkan akan memasuki villa ini dengan perasaan seperti sekarang. Dulu, setiap langkahku selalu dipenuhi kebahagiaan. Hari ini, setiap langkahku membawa kenyataan yang sangat pahit. Pintu terbuka perlahan. Suara tawa dari ruang keluarga masih terdengar jelas. Tidak seorang pun menyadari kedatanganku. Aku melangkah masuk bersama Pak Hadi. Pak Surono mengikuti dari belakang. Di ruang keluarga, Arga sedang duduk di sofa sambil merangkul Niken. Di meja tersedia berbagai makanan. Butini dan dua kerabatnya sedang menikmati teh. Suasananya begitu hangat. Seolah-olah mereka memang keluarga yang sedang berkumpul. Sampai akhirnya, Niken menoleh ke arah pintu. Senyumnya langsung menghilang. Mbak Ratri? Semua kepala serentak menoleh. Arga yang semula tertawa langsung berdiri. Wajahnya berubah pucat. Hai. Tangannya sampai menjatuhkan cangkir kopi. Suara pecahan gelas memenuhi ruangan. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi senyum. Hanya keheningan yang sangat panjang. Aku berdiri tenang. Tidak berteriak. Tidak menangis. Aku hanya memandang mereka satu persatu. Tatapanku berhenti pada Arga. Katanya, sedang rapat di Bandung. Arga menelan ludah. Aku bisa jelaskan. Aku tersenyum tipis. Silakan. Ruangan kembali sunyi. Namun Arga justru tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua alasan yang mungkin sudah ia siapkan seolah hilang begitu saja. Butini mencoba berdiri. Ratri, kamu jangan salah paham. Aku menoleh kepadanya. Salah paham? Iya. Niken cuma teman. Aku tersenyum semakin tipis. Teman?
Yang tidur di kamar utama villa saya? Butini langsung terdiam. Niken menundukkan kepala. Sementara Arga mulai berkeringat. Aku mengeluarkan ponsel. Lalu memutar salah satu rekaman CCTV. Suara Arga terdengar jelas memenuhi ruangan. Anggap saja villa ini sudah milik kita. Lalu terdengar suara Niken. Kalau istrimu tahu? Kemudian suara Arga kembali terdengar. Dia nggak mungkin tahu. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang berani berbicara. Aku menghentikan rekaman. Kemudian memandang Arga. Mas? Masih mau bilang aku salah paham? Arga memegang kepalanya. Rai. Aku hilaf. Ini cuma... Aku langsung memotong ucapannya. Jangan. Jangan menghina kecerdasanku dengan kebohongan baru. Air mata mulai memenuhi mata Arga. Namun hatiku sudah terlalu sakit. Tiba-tiba Niken berdiri. Dengan nada yang masih terdengar sombong ia berkata, Mbak, aku memang salah. Tapi Mas Arga juga mencintaiku. Aku memandangnya tanpa emosi. Lalu, Mas Arga bilang, sebentar lagi kalian akan bercerai. Aku mengangguk pelan. Mungkin, tapi, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Niken terlihat bingung. Apa? Aku tersenyum tipis. Selama ini kamu mengira siapa pemilik villa ini? Niken langsung menjawab. Mas Arga. Aku menggeleng perlahan. Bukan. Kalau begitu, milik keluarga Mas Arga. Aku kembali menggeleng. Juga bukan. Ruangan mulai dipenuhi rasa penasaran. Aku menoleh kepada Pak Hadi. Pak. Iya, Bu. Tolong. Pak Hadi membuka tas kerjanya. Beliau mengeluarkan sebuah map biru. Lalu meletakkannya di atas meja. Ini salinan sertifikat villa. Arga langsung memandang map itu. Tangannya mulai gemetar. Pak Hadi membuka halaman pertama. Lalu membacanya dengan suara jelas. Pemilik sah villa. Ibu Ratri Pramesti. Nomor sertifikat. Beliau membacakan seluruh data. Tak satu pun menyebut nama Arga. Wajah Niken berubah pucat. Jadi, villa ini? Aku mengangguk. Milikku. Belum selesai keterkejutan mereka. Pak Hadi membuka dokumen kedua. Surat kuasa. Pak Arga hanya diberi hak mengawasi perawatan villa. Bukan pemilik. Bukan penyewa. Dan tidak memiliki hak membawa tamu tanpa izin pemilik. Butini langsung terduduk. Ya Allah. Beliau benar-benar baru mengetahui kenyataan itu. Selama ini, ia mengira semua aset itu memang milik anaknya. Arga mencoba mendekatiku. Rai, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku mundur satu langkah. Menyesal karena ketahuan? Atau menyesal karena kehilangan semua kenyamanan? Arga langsung terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Saat suasana semakin tegang, Pak Hadi menerima sebuah panggilan telepon. Beliau mengangkatnya sebentar. Lalu menatapku. Bu. Iya? Tim audit sudah selesai memeriksa transaksi rekening. Aku mengangguk. Bagaimana hasilnya? Pak Hadi menarik napas panjang. Jumlah uang perusahaan yang mengalir ke rekening Niken. Ternyata bukan hampir 1 miliar. Ruangan kembali sunyi. Melainkan, lebih dari 3 miliar rupiah. Kalimat itu membuat Arga langsung terduduk lemas. Sementara Niken menutup mulutnya karena panik. Mereka akhirnya sadar. Persoalan ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Tetapi sudah berubah menjadi masalah hukum yang jauh lebih besar. Bukti baru terbuka. Arga dan Niken akhirnya saling menyalahkan. Ucapan Pak Hadi membuat seluruh ruangan membeku. Lebih dari 3 miliar rupiah. Tidak ada seorang pun yang langsung berbicara. Arga memandang Pak Hadi dengan wajah pucat. Pak, itu tidak mungkin. Pak Hadi tetap tenang. Semua transaksi sudah kami cocokkan. Tidak ada yang keliru. Beliau mengeluarkan setumpuk rekening koran. Lalu meletakkannya di atas meja ruang keluarga. Satu demi satu halaman dibuka. Transfer pertama. 250 juta. Transfer kedua. 300 juta. Transfer berikutnya. 500 juta. Semakin lama wajah Arga semakin kehilangan warna. Niken mulai menggigit bibirnya. Tangannya terlihat gemetar. Aku hanya berdiri memandangi mereka. Tidak ada lagi air mata.
Yang ada hanya rasa kecewa. Aku benar-benar tidak menyangka. Orang yang selama ini kuberi kepercayaan mengelola sebagian pekerjaan perusahaan, justru menyalahgunakan semua akses itu. Pak Hadi melanjutkan, semua transfer dilakukan menggunakan akun internal milik Pak Arga. Tetapi, setiap pencairan diberi keterangan biaya operasional proyek. Aku langsung menutup mata. Berarti, ia bukan hanya berbohong kepadaku. Ia juga membohongi perusahaan. Arga buru-buru berdiri. Dengar dulu. Aku menatapnya. Apa yang masih harus kudengar? Aku memang mentransfer uang itu. Tapi, itu bukan semuanya buat Niken. Niken langsung menoleh dengan wajah terkejut. Mas. Arga berkata cepat. Sebagian buat investasi. Sebagian lagi, untuk kebutuhan proyek. Pak Hadi langsung menggeleng. Semua bukti pengeluaran sudah kami cocokkan. Tidak ada investasi. Tidak ada proyek. Uang itu seluruhnya masuk ke rekening pribadi saudari Niken. Ruangan kembali sunyi. Niken langsung berdiri. Mas, kok kamu diam saja? Arga mulai panik. Niken, kamu juga menikmati uang itu. Niken langsung membalas dengan suara tinggi. Karena kamu bilang itu uang bonusmu. Aku tidak pernah tahu kalau itu uang perusahaan. Aku memperhatikan mereka saling menyalahkan. Beberapa menit yang lalu mereka masih tertawa mesra. Kini, mereka saling melempar kesalahan. Ironis. Butini mulai menangis. Ya Allah. Dimas. Beliau salah menyebut nama anaknya karena terlalu panik. Lalu buru-buru memperbaiki ucapannya. Arga? Kamu ngapain sebenarnya? Arga memegang kepalanya. Aku bingung, Bu. Aku cuma ingin membahagiakan semuanya. Aku tersenyum pahit. Membahagiakan? Dengan uang hasil mencuri? Arga langsung terdiam. Pak Hadi kemudian membuka map lain. Masih ada satu dokumen. Aku menoleh. Apalagi, Pak? Beliau menyerahkan beberapa lembar hasil cetak percakapan. Ini hasil pencadangan email kantor. Wajah Arga langsung berubah. Pak, tolong. Pak Hadi tetap membacanya. Di salah satu email tertulis jelas. Kalau semua aset sudah berhasil kita kuasai, kita tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Pengirim email, Arga. Penerima, Niken. Dadaku terasa sesak. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih ada. Berarti, semua ini memang direncanakan. Bukan sekadar hilaf. Aku memandang Arga cukup lama. Mas. Iya? Jadi sejak kapan kamu merencanakan semua ini? Arga menangis. Aku nggak tahu semuanya jadi seperti ini. Jawab pertanyaanku. Ia akhirnya menundukkan kepala. Hampir setahun. Air mataku kembali jatuh. Setahun. Artinya, selama 1 tahun terakhir, ia masih tidur di sampingku. Masih mengucapkan kata sayang. Masih merayakan ulang tahunku. Namun di saat yang sama, ia sedang merencanakan mengambil seluruh hidupku. Tiba-tiba Niken menunjuk Arga. Semua ide itu dari kamu. Aku cuma ikut. Arga langsung membalas. Kalau bukan karena kamu terus minta rumah, mobil, sama hidup mewah, aku nggak akan sejauh ini. Mereka kembali bertengkar. Saling membuka kebohongan. Saling menyalahkan. Aku hanya memandang tanpa sedikit pun ingin menghentikan. Karena akhirnya, topeng mereka runtuh dengan sendirinya. Pak Surono yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan. Bu Ratri. Iya, Pak. Saya sudah bekerja menjaga villa ini hampir 12 tahun. Saya belum pernah melihat ibu marah. Tapi hari ini, saya berharap ibu tidak lagi mengalah. Aku menoleh kepadanya. Beliau benar. Selama ini aku selalu memilih diam. Memilih memaafkan. Memilih percaya. Dan hasilnya, aku justru dikhianati. Aku menghadap Arga. Dengan suara yang tenang aku berkata, mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki hak memasuki villa ini. Lalu seluruh aksesmu ke perusahaan dicabut. Dan, aku berhenti sejenak. Kita akan menyelesaikan semuanya melalui jalur hukum. Arga langsung terduduk. Hai, tolong jangan. Namun sebelum ia sempat mendekat,
Terdengar suara beberapa mobil berhenti di depan villa. Pak Surono melihat keluar jendela. Wajahnya langsung berubah. Bu, ada tamu. Siapa? Beliau menelan ludah. Tim penyidik dan polisi sudah datang. Ruangan mendadak sunyi. Arga dan Niken saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Mereka akhirnya menyadari. Balasan yang selama ini mereka anggap hanya kemarahan seorang istri. Ternyata baru saja dimulai. Saat polisi masuk ke villa, Arga baru sadar kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Suara beberapa mobil berhenti di halaman villa memecah keheningan. Dari balik jendela, terlihat beberapa orang turun dengan pakaian rapi. Di depan mereka berjalan dua orang penyidik, didampingi petugas kepolisian. Arga langsung memucat. Tangannya gemetar. Rai, kamu benar-benar melapor. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak melaporkan suamiku karena berselingkuh. Aku melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana perusahaan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Niken mundur beberapa langkah. Ia mulai terlihat panik. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan di pintu. Pak Surono membukanya. Seorang penyidik memperlihatkan kartu identitas. Selamat siang. Saya Budi dari tim penyidik. Pak Hadi langsung menghampiri. Silakan, Pak. Mereka berjabat tangan. Pak Budi kemudian memandang ke arahku. Apakah benar Ibu Ratri? Iya. Kami datang berdasarkan laporan dan permintaan pemeriksaan awal terhadap beberapa dokumen transaksi. Aku mengangguk. Silakan. Arga mulai berjalan menghampiri penyidik. Pak, ini salah paham. Pak Budi menjawab tenang. Kami belum menyimpulkan apapun. Kami hanya akan mengumpulkan keterangan. Jawaban itu sedikit menenangkan suasana. Namun wajah Arga tetap pucat. Ia tahu, begitu proses pemeriksaan dimulai, semua kebohongan yang selama ini ia bangun akan terbuka. Pak Hadi menyerahkan beberapa map. Ini salinan transaksi. Ini rekaman CCTV. Dan ini hasil audit internal sementara. Pak Budi membaca satu persatu. Beliau sesekali mengangguk. Baik. Semua akan kami pelajari. Aku berdiri di dekat jendela. Aku tidak merasa puas melihat semua ini. Justru hatiku terasa kosong. 7 tahun pernikahan, harus berakhir dengan suasana seperti ini. Tidak pernah terbayang sebelumnya. Tiba-tiba Niken menghampiriku. Wajahnya sudah dipenuhi air mata. Mbak. Aku menoleh. Tolong. Aku benar-benar tidak tahu uang itu dari perusahaan. Aku memandangnya beberapa saat. Lalu kenapa kamu menerimanya? Niken menangis semakin keras. Mas Arga bilang, itu bonus. Itu hasil investasi. Aku percaya. Aku menggeleng pelan. Percaya tidak menghapus tanggung jawab. Kalimat itu membuat Niken terduduk di lantai. Di sisi lain, Butini juga mulai menangis. Beliau menghampiriku dengan langkah pelan. Ratri? Aku memandangnya. Iya, Bu. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu pikir, semua ini memang milik Arga. Aku menarik napas panjang. Saya percaya ibu tidak tahu soal dokumen. Tapi, saya tidak bisa lupa. Kalau ibu pernah berkata villa ini akan menjadi milik Niken. Butini langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ibu hilaf. Ibu terlalu percaya sama Arga. Aku tidak menjawab. Ada luka yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa langsung dilupakan. Penyidik kemudian meminta berbicara dengan Arga secara terpisah. Mereka masuk ke ruang kerja kecil di dalam villa. Sekitar 30 menit kemudian, Arga keluar dengan wajah semakin pucat. Ia berjalan menghampiriku. Oke. Iya. Aku cuma minta satu hal. Apa? Jangan benci ibuku. Aku sedikit terkejut. Di tengah semua masalah ini, ia masih memikirkan ibunya. Aku menjawab pelan. Aku tidak pernah membenci beliau. Aku hanya kecewa. Arga menundukkan kepala. Aku yang salah. Semua ini karena aku. Pak Budi kemudian kembali menghampiri kami. Untuk sementara, kami sudah cukup mendapatkan keterangan. Tetapi beberapa rekening akan diperiksa lebih lanjut. Arga langsung memejamkan mata. Ia tahu, proses itu baru permulaan. Saat semua orang mulai bersiap meninggalkan villa, aku berjalan menuju teras belakang.
Di sana masih berdiri pohon mangga kecil yang dulu kutanam bersama Arga. Pohonnya kini sudah tumbuh besar. Aku menyentuh batangnya perlahan. Air mata kembali mengalir. Bukan karena ingin mempertahankan pernikahan itu, tetapi karena tempat yang dulu penuh kenangan, kini menjadi saksi pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Pak Hadi menghampiriku. Bu. Iya, Pak. Masih ada satu hal. Apa? Beliau menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini baru dikirim tim audit. Apa isinya? Pak Hadi menatapku dengan wajah serius. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, Pak Arga bukan hanya memindahkan uang, tetapi juga diduga memalsukan beberapa tanda tangan digital untuk mencoba menguasai aset lain. Aku langsung membeku. Kalau dugaan itu benar, berarti semua yang kulihat selama ini hanyalah sebagian kecil dari rencana Arga. Dan rahasia terbesar tentang pengkhianatannya baru saja mulai terbuka. Rahasia terbongkar. Ternyata suamiku sudah lama berencana mengambil semua hartaku. Aku memegang amplop coklat yang baru diberikan Pak Hadi. Tanganku kembali bergetar. Entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa isi amplop itu akan menjadi pukulan yang lebih menyakitkan daripada semua yang sudah kulihat hari ini. Pak Hadi menatapku pelan. Bu, sebaiknya ibu duduk dulu. Aku mengangguk. Kami kembali masuk ke ruang tamu villa. Arga masih duduk di sofa dengan wajah pucat. Niken menangis tanpa henti. Butini hanya tertunduk sambil memegang tasbih di tangannya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar hasil audit digital. Aku mulai membacanya. Baris demi baris. Kalimat demi kalimat. Semakin lama, dadaku semakin sesak. Pak Hadi mulai menjelaskan. Tim IT menemukan bahwa sejak 11 bulan lalu, Pak Arga beberapa kali mencoba mengakses dokumen kepemilikan aset pribadi ibu. Aku mengangkat kepala. 11 bulan? Iya. Beliau menunjuk salah satu halaman. Beliau mencari cara memindahkan kepemilikan villa. Kemudian rumah utama. Lalu beberapa bidang tanah. Aku menelan ludah. Tapi semuanya gagal. Pak Hadi mengangguk. Karena seluruh aset menggunakan sistem verifikasi ganda. Aku mengembuskan napas panjang. Seandainya dulu aku tidak mengikuti saran ayah untuk menggunakan sistem keamanan berlapis, mungkin sebagian hartaku sudah berpindah tangan. Namun ternyata, itu belum semuanya. Pak Hadi membuka halaman berikutnya. Bu, ada satu dokumen lagi. Aku mengangguk pelan. Beliau menunjukkan salinan email. Email itu dikirim Arga kepada seorang konsultan hukum yang tidak kukenal. Isinya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kalau saya bercerai, bagaimana cara agar sebagian aset istri bisa menjadi hak saya? Mataku langsung berkaca-kaca. Tanggal email itu? 8 bulan yang lalu. 8 bulan. Berarti, jauh sebelum aku mengetahui perselingkuhan itu, Arga sudah memikirkan perceraian. Bukan untuk berpisah baik-baik, melainkan untuk mengambil hartaku. Aku memandang Arga. Mas? Suaraku bergetar. Jadi, sejak 8 bulan lalu, kamu memang sudah merencanakan semua ini? Arga menangis. Aku cuma ingin mencari tahu. Mencari tahu? Aku tersenyum pahit. Orang yang bahagia dengan rumah tangganya tidak akan mencari cara membagi harta sebelum bercerai. Arga menutup wajahnya. Ia tidak mampu membantah. Saat itulah, Niken tiba-tiba berdiri. Mas, aku baru tahu soal ini. Arga langsung membalas. Aku melakukan semua demi kita. Demi masa depan kita. Niken menggeleng keras. Tidak. Kamu bilang kamu sudah hampir selesai mengurus perceraian. Kamu bilang semua harta memang hasil usahamu. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang mereka. Kini, tidak ada lagi cinta di antara keduanya. Yang tersisa hanya saling menyalahkan. Butini menangis semakin keras. Ya Allah. Apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Beliau memukul pelan bahu Arga. Ibu memang salah. Tapi ibu tidak pernah mengajarkanmu mengambil hak orang. Arga hanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar kehilangan semua pembelaan. Pak Hadi lalu mengeluarkan satu map terakhir. Bu Ratri. Iya. Saya rasa ibu juga perlu mengetahui ini. Apalagi, Pak. Beliau membuka beberapa lembar laporan investigasi.
Selama pemeriksaan, kami menemukan bahwa saudara Arga sudah menyiapkan draft surat kuasa palsu. Tanganku langsung mengepal. Surat kuasa? Iya. Isinya seolah-olah ibu memberikan hak penuh kepada beliau untuk menjual villa. Ruangan langsung membeku. Niken menutup mulutnya. Butini hampir terjatuh dari kursinya. Sementara Arga benar-benar tidak mampu lagi mengangkat kepalanya. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kecewa. Aku memandang wajah pria yang selama 7 tahun kupanggil suami. Mas, aku pernah menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku percaya. Aku tidak pernah menghitung uang. Aku tidak pernah menghitung pengorbanan. Tapi ternyata, yang kamu hitung selama ini, hanya hartaku. Tangis Arga pecah. Ia berlutut di hadapanku. Hai, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku menutup mata. Dalam hati, aku sebenarnya sudah tidak marah lagi. Yang tersisa hanyalah rasa lelah. Lelah karena terlalu lama memperjuangkan seseorang yang diam-diam sedang merencanakan kehancuranku. Saat suasana masih dipenuhi tangisan, ponsel Pak Hadi kembali berdering. Beliau mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah sangat serius. Bu? Iya? Tim audit baru saja menemukan satu fakta lagi. Apa? Pak Hadi menatapku. Perselingkuhan Pak Arga? Ternyata bukan baru berlangsung 1 tahun. Aku langsung membeku. Lalu, sejak kapan? Beliau menarik napas panjang sebelum menjawab. Sudah lebih dari 3 tahun. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Bahkan Arga sendiri langsung menangis semakin keras. Karena rahasia paling gelap yang selama ini berhasil ia sembunyikan akhirnya benar-benar terbongkar. Aku menemukan kenyataan yang paling menyakitkan. Ternyata selama 3 tahun aku hidup dalam kebohongan. Kalimat Pak Hadi masih terngiang di telingaku. Perselingkuhan Pak Arga ternyata sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Aku mematung. Tubuhku terasa ringan, seolah kehilangan tenaga. 3 tahun. Bukan 3 bulan. Bukan 1 tahun. Melainkan 3 tahun penuh. Artinya, selama 3 tahun terakhir, aku hidup bersama seorang suami yang setiap hari mampu menatap mataku, tersenyum, bahkan mengucapkan kata cinta, sementara diam-diam ia menjalani kehidupan lain di belakangku. Aku memejamkan mata. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memandang Arga. Suaraku pelan, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Mas? Arga mengangkat kepalanya perlahan. Iya, Ate. Aku cuma mau satu jawaban. Apa? Selama 3 tahun itu, apakah pernah ada satu hari saja kamu benar-benar merasa bersalah kepadaku? Arga langsung menangis. Ada. Setiap hari. Aku tersenyum pahit. Kalau memang setiap hari merasa bersalah, kenapa setiap hari juga kamu tetap melakukannya? Pertanyaan itu membuat Arga kembali tertunduk. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Pak Hadi kemudian membuka satu map terakhir. Bu Ratri. Iya. Tim audit digital menemukan riwayat perjalanan Pak Arga. Beliau meletakkan beberapa lembar laporan di atas meja. Selama 3 tahun terakhir, Pak Arga tercatat mengunjungi villa sebanyak 27 kali. Aku langsung membeku. 27 kali? Iya. Dan dari jumlah itu, hanya 6 kali bersama ibu. Dadaku terasa sesak. Berarti, 21 kali lainnya, ia datang bersama wanita lain. Ke tempat yang selama ini kuanggap sebagai simbol cinta kami. Pak Hadi melanjutkan, kami juga menemukan bukti pembayaran hotel, restoran, dan perjalanan. Semuanya menggunakan kartu perusahaan. Aku menggeleng perlahan. Aku benar-benar tidak mengenali pria yang berdiri di hadapanku. Pria yang dulu selalu berkata, aku nggak akan pernah menyakitimu. Kini justru menjadi orang yang paling banyak melukai hatiku. Tiba-tiba Niken ikut menangis. Ia memandang Arga dengan wajah penuh kemarahan. Mas, kamu bilang aku satu-satunya? Arga tidak menjawab. Niken kembali berteriak. Jawab. Pak Hadi membuka satu halaman lagi. Beliau berkata pelan. Maaf. Ternyata, saudara Arga juga masih berhubungan dengan perempuan lain sebelum mengenal saudari Niken.
Ruangan langsung sunyi. Niken membelalakkan mata. Apa? Beliau mengangguk. Hubungan itu memang sudah berakhir. Tetapi dari hasil pemeriksaan, pola yang dilakukan hampir sama. Niken langsung terduduk. Ia baru menyadari, pria yang ia bela selama ini, ternyata juga pernah membohonginya. Aku memandang Niken. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Aku hanya melihat seorang perempuan yang juga telah dibohongi. Bedanya, ia memilih menjadi bagian dari kebohongan itu. Sedangkan aku, menjadi korbannya. Butini menangis semakin keras. Beliau menghampiri Arga, lalu menampar pelan bahu anaknya berkali-kali. Kenapa? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu memang salah. Ibu memang sering memanjakan kamu. Tapi ibu tidak pernah mengajarkan kamu hidup dengan kebohongan. Arga hanya menangis. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Aku berdiri, mengambil map berisi seluruh bukti. Lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang. Pak Hadi. Iya, Bu. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri sementara dari semua urusan yang melibatkan Arga. Beliau sedikit terkejut. Maksud ibu? Saya tidak ingin keputusan saya dipengaruhi rasa marah. Saya ingin semuanya diproses sesuai hukum. Pak Hadi mengangguk hormat. Itu keputusan yang bijaksana. Aku kemudian menoleh kepada Arga. Mas. Arga perlahan berdiri. Aku? Jangan bicara dulu. Ia langsung diam. Aku sudah memberikan 7 tahun hidupku. Aku juga sudah memberikan seluruh kepercayaanku. Dan kamu membalas semuanya? Dengan 3 tahun kebohongan. Air mata Arga kembali jatuh. Rai. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku cuma berharap. Suatu hari nanti, kamu bisa hidup bahagia. Aku mengangguk pelan. Aku akan bahagia. Tapi bukan lagi bersamamu. Kalimat itu membuat Arga terduduk lemas. Ia akhirnya sadar. Kali ini ia benar-benar telah kehilangan perempuan yang selama ini selalu memaafkannya. Saat aku hendak meninggalkan villa, ponsel Pak Hadi kembali berbunyi. Beliau menerima telepon singkat. Lalu wajahnya berubah serius. Bu? Iya? Ada kabar dari kantor. Apa? Rapat luar biasa Dewan Komisaris baru saja selesai. Lalu? Pak Hadi menarik napas panjang. Dewan telah memutuskan. Pak Arga resmi diberhentikan dari seluruh jabatannya di perusahaan. Ruangan kembali sunyi. Arga memejamkan mata. Sementara Butini menangis memeluk anaknya. Hari itu, bukan hanya rumah tangganya yang hancur. Karir yang selama ini ia banggakan pun ikut runtuh. Namun, masih ada satu rahasia terakhir yang belum diketahui siapapun. Rahasia yang akan membuat Arga memahami bahwa sejak awal, Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali memberinya kesempatan untuk berubah. Surat yang disembunyikan ayah mertuaku membuat Arga menangis. Ternyata Tuhan sudah berkali-kali memberinya kesempatan. Aku melangkah keluar dari villa. Langkahku terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah telah selesai. Melainkan karena untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Selama ini aku selalu bertanya, apa aku kurang perhatian? Apa aku terlalu sibuk bekerja? Apa aku kurang menjadi istri yang baik? Namun hari itu aku sadar. Pengkhianatan seseorang bukan selalu karena kekurangan pasangannya. Seringkali, itu lahir dari pilihan yang ia buat sendiri. Aku baru beberapa langkah meninggalkan teras ketika Pak Hadi memanggilku. Bu Ratri. Aku menoleh. Iya, Pak. Tadi sebelum kita datang, ada seseorang yang menitipkan sesuatu. Apa itu? Pak Hadi menyerahkan sebuah amplop putih yang sudah mulai kusut. Di bagian depan tertulis tulisan tangan yang sangat rapi. Untuk Arga. Aku mengernyit. Siapa yang menitipkan? Pak Hadi menjawab, Pak Surono. Sebenarnya surat ini sudah hampir 2 tahun berada di villa. Aku semakin bingung. 2 tahun? Iya. Pak Surono mengira Pak Arga sudah membacanya. Aku memandang amplop itu. Masih tertutup rapat. Belum pernah dibuka. Mas. Aku memanggil Arga. Ia mengangkat wajahnya yang masih dipenuhi air mata. Apalagi, Erate? Aku menyerahkan amplop itu. Ini untukmu. Arga menerimanya dengan bingung. Surat.
Iya? Dari siapa? Pak Surono melangkah mendekat. Dari almarhum Bapak. Ruangan langsung sunyi. Butini menutup mulutnya. Air matanya kembali mengalir. Ayah Arga memang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau dikenal sebagai pria sederhana dan sangat jujur. Tangan Arga mulai gemetar. Perlahan ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tulisan tangan ayahnya masih terlihat jelas. Arga mulai membaca. Semakin lama, tangisnya semakin keras. Air matanya menetes membasahi surat itu. Butini bertanya pelan. Apa isi suratnya, Nak? Dengan suara bergetar Arga membacakan isi surat itu. Arga, kalau suatu hari nanti kamu menjadi suami, jangan pernah hidup dari harta istrimu. Jadilah laki-laki yang membanggakan keluarganya dengan hasil kerja sendiri. Kalau istrimu lebih berhasil darimu, jangan iri. Dukung dia. Karena keberhasilan keluarga bukan tentang siapa yang lebih kaya, tetapi siapa yang lebih tulus menjaga kepercayaan. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang mampu berkata-kata. Arga melanjutkan membaca. Ayah mungkin tidak akan selalu ada. Tapi kalau suatu hari kamu tergoda melakukan hal yang tidak benar, ingatlah, sekali kepercayaan seorang istri hancur, kamu mungkin bisa meminta maaf. Tetapi belum tentu diberi kesempatan kedua. Suara Arga terhenti. Ia menangis terseduh-seduh. Surat itu terlepas dari tangannya. Ia terduduk di lantai. Kenapa? Kenapa aku baru membacanya sekarang? Pak Surono ikut mengusap air matanya. Saya sudah beberapa kali mengingatkan Bapak. Tapi Bapak selalu bilang nanti saja. Arga memukul pelan dahinya sendiri. Kalau saja aku membacanya waktu itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Butini memeluk anaknya. Beliau menangis sejadi-jadinya. Maafkan Ibu. Ibu terlalu sering membela kamu. Sampai lupa mengajarkan kamu bertanggung jawab. Arga hanya menangis di pelukan ibunya. Aku memandang mereka dari kejauhan. Hatiku masih sedih. Namun tidak lagi dipenuhi kebencian. Aku hanya melihat sebuah keluarga yang sedang memetik akibat dari pilihan mereka sendiri. Pak Hadi menghampiriku. Bu. Iya. Semua proses hukum tetap berjalan. Aku mengangguk. Tentu. Saya tidak akan mencabut laporan. Bukan karena dendam. Tapi karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Pak Hadi tersenyum kecil. Itu keputusan yang tepat. Aku berjalan menuju pintu villa. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Aku menoleh kepada Arga. Mas. Arga mengangkat kepalanya. Terima kasih. Karena hari ini akhirnya kamu jujur. Walaupun semuanya sudah terlambat. Arga mengangguk sambil menangis. Hei, aku berharap suatu hari nanti, kamu benar-benar menemukan kebahagiaan. Aku tersenyum tipis. Luka ini memang akan membekas. Tapi aku tidak akan membiarkannya menghentikan hidupku. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangku, tangisan Arga masih terdengar. Namun kali ini, aku tidak lagi berhenti. Karena aku tahu, masih ada satu langkah terakhir yang harus kulakukan. Besok pagi, aku akan mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan menentukan akhir dari seluruh kisah ini. Aku resmi mengakhiri pernikahan ini. Suamiku menangis saat menyadari ia kehilangan segalanya. Malam itu aku kembali ke rumah. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku pulang. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang sama. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu. Foto-foto pernikahan kami masih tergantung rapi di dinding. Aku berhenti di depan salah satunya. Di foto itu, aku dan Arga tersenyum begitu bahagia. Kami saling menggenggam tangan. Saat itu kami berjanji akan saling menjaga sampai tua. Aku mengusap bingkai foto itu perlahan. Lalu tersenyum pahit. Ternyata, janji paling indah sekalipun, tidak ada artinya kalau kepercayaan sudah dihancurkan. Aku membuka lemari kecil di kamar. Di sana masih tersimpan album pernikahan. Surat-surat cinta Arga. Boneka kecil hadiah ulang tahun. Jam tangan yang pernah kubelikan untuknya. Semuanya kususun rapi ke dalam satu kotak. Aku tidak membuangnya. Karena kenangan tidak bisa dihapus hanya dengan membuang barang. Kenangan cukup disimpan. Lalu dijadikan pelajaran. Keesokan paginya,
Aku datang ke kantor pengacara. Pak Hadi sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Beliau mempersilakanku duduk. Apakah Ibu sudah benar-benar yakin? Aku menarik napas panjang. Sudah semalaman aku memikirkan semuanya. Bahkan aku melaksanakan salat malam. Memohon petunjuk kepada Allah. Hatiku akhirnya mantap. Aku sudah yakin. Pak Hadi mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai prosesnya. Beliau menggeser beberapa dokumen ke hadapanku. Permohonan gugatan cerai. Permohonan pengamanan aset. Laporan lanjutan terkait penyalahgunaan dana perusahaan. Aku membaca semuanya dengan teliti. Lalu, perlahan kutandatangani satu persatu. Saat pena menyentuh kertas terakhir, air mataku jatuh. Bukan karena menyesal, tetapi karena aku sadar, hari ini benar-benar menjadi akhir dari 7 tahun pernikahanku. Siang harinya Arga datang ke kantor. Wajahnya jauh berbeda. Janggutnya mulai tumbuh. Matanya sembab. Ia terlihat seperti tidak tidur berhari-hari. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Hai. Aku mengangguk pelan. Duduk saja, Mas. Arga tidak duduk. Ia justru berkata, aku dengar, kamu sudah mengajukan gugatan. Iya. Tangannya langsung gemetar. Berarti, sudah tidak ada kesempatan lagi? Aku menatapnya cukup lama. Kesempatan memperbaiki diri? Selalu ada. Tapi kesempatan menjadi suamiku lagi? Aku tidak bisa memberikannya. Arga menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Hei. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu. Kalau waktu bisa diputar, aku akan memilih pulang kepadamu. Aku tersenyum tipis. Mas, semua orang bisa berkata seperti itu? Setelah ketahuan, ruangan kembali sunyi. Arga tidak membantah. Karena ia tahu, aku benar. Tak lama kemudian Butini datang. Beliau langsung menghampiriku. Ratri? Iya, Bu. Ibu tidak datang untuk membela Arga. Aku tahu. Ibu hanya ingin meminta maaf. Beliau menangis. Sampai kapanpun, Ibu akan merasa bersalah. Aku memegang kedua tangan beliau. Bu, saya sudah memaafkan Ibu. Tapi, maaf tidak selalu berarti semuanya kembali seperti dulu. Butini mengangguk pelan. Beliau memahami. Saat Butini hendak pulang, beliau mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ini? Apa, Bu? Cincin pernikahanmu. Ibu simpan setelah Arga meninggalkannya di rumah. Aku membuka kotak itu. Cincin emas sederhana itu masih berkilau. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu menutup kembali kotaknya. Terima kasih, Bu. Tolong simpan saja. Kenangan itu cukup menjadi pelajaran. Butini kembali menangis. Sore harinya, Pak Hadi menerima kabar terbaru. Bu Ratri. Iya. Seluruh akses Pak Arga ke perusahaan resmi ditutup. Aset pribadi Ibu juga sudah diamankan. Aku mengangguk. Bagus. Dan, Pak Hadi berhenti sejenak. Saudari Niken sudah mengembalikan sebagian dana yang diterimanya. Aku tidak menjawab. Bagiku, uang memang bisa kembali, tetapi kepercayaan tidak. Menjelang matahari terbenam, aku berdiri sendirian di balkon kantorku. Memandang langit yang mulai berwarna jingga. Aku mengusap air mata yang tersisa. Lalu berkata pelan kepada diriku sendiri. Ratri, mulai hari ini, hidupmu dimulai lagi. Di belakangku terdengar langkah kaki Pak Hadi. Bu. Iya? Sidang pertama perceraian dijadwalkan 2 minggu lagi. Aku mengangguk mantap. Baik. Aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Namun, takdir ternyata masih menyiapkan satu pertemuan terakhir. Pertemuan yang akan menjadi penutup seluruh luka. Pertemuan yang akan membuat Arga benar-benar memahami arti kehilangan. Aku memaafkan mereka, tapi aku memilih melangkah tanpa menengok ke belakang. 2 minggu berlalu. Hari sidang akhirnya tiba. Sejak pagi aku sudah berada di pengadilan didampingi Pak Hadi. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam. Tidak ada riasan berlebihan. Aku datang bukan untuk menunjukkan siapa yang menang. Aku datang untuk menutup satu babak dalam hidupku. Beberapa menit kemudian Arga datang.
Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya tidak lagi setegar dulu. Tatapan matanya dipenuhi penyesalan yang tak mampu disembunyikan. Di belakangnya berjalan Butini. Beliau tampak jauh lebih tua dibanding terakhir kali kami bertemu. Aku hanya mengangguk pelan sebagai tanda salam. Mereka membalas dengan senyum yang penuh rasa bersalah. Sidang berlangsung singkat. Karena seluruh dokumen telah lengkap dan Arga tidak mengajukan keberatan, proses berjalan lebih cepat dari yang kami bayangkan. Hakim kemudian membacakan keputusan. Permohonan perceraian dikabulkan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagiku, kalimat itu mengakhiri 7 tahun perjalanan rumah tangga. Aku menarik napas panjang. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya ada rasa lega. Setelah sidang selesai, orang-orang mulai meninggalkan ruang pengadilan. Arga menghampiriku. "Rai." Aku berhenti melangkah. "Iya, Mas." Aku tahu. Aku tidak pantas meminta apapun lagi. Aku hanya diam. Tapi izinkan aku mengucapkan satu kalimat terakhir. Aku mengangguk pelan. Arga menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih. Karena dulu pernah mencintaiku dengan tulus." Air mataku ikut menggenang. Aku tersenyum tipis. "Semoga kamu benar-benar berubah." "Aku akan berusaha. Itu yang terpenting." Kami saling menatap beberapa detik. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang pernah saling mencintai, tetapi tidak ditakdirkan berjalan sampai akhir. Butini kemudian mendekat. Beliau menggenggam kedua tanganku. "Ratri?" "Iya, Bu. Ibu tidak berharap kamu kembali. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Aku tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya juga mendoakan ibu sehat selalu." Beliau menangis. "Luka yang kami buat mungkin tidak akan pernah hilang." Aku mengangguk pelan. "Benar. Tapi saya memilih memaafkan. Karena saya tidak ingin membawa kebencian sepanjang hidup." Butini memelukku erat. Pelukan itu menjadi perpisahan terakhir kami. 6 bulan kemudian, hidupku berubah jauh lebih tenang. Aku kembali fokus mengembangkan perusahaan. Program Rumah Layahuni yang dulu hanya sebuah rencana kini telah membantu ratusan keluarga. Aku juga mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setiap kali melihat senyum mereka, aku merasa semua rasa sakit yang pernah kualami tidak sia-sia. Karena dari luka itu, aku belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Suatu sore aku kembali mengunjungi villa di pegunungan. Tempat yang dulu menjadi saksi pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Namun kali ini suasananya berbeda. Udara terasa sejuk. Burung-burung berkicau. Pak Surono menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, Bu." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak." Kami berjalan menuju taman belakang. Pohon mangga yang dulu kutanam bersama Arga kini tumbuh semakin rindang. Aku memandangnya cukup lama. Lalu tersenyum. Dulu setiap melihat pohon ini aku hanya mengingat luka. Hari ini, aku melihatnya sebagai tanda bahwa kehidupan akan terus bertumbuh, meski pernah diterpa badai. Saat matahari mulai terbenam, ponselku berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang masih sangat kukenal. "Arga." Aku membukanya. "Ratri, aku hanya ingin memberi kabar. Aku sudah bekerja di tempat baru. Aku memulai semuanya dari nol. Terima kasih karena kejujuranmu telah menyadarkanku. Semoga kamu selalu bahagia." Aku membaca pesan itu perlahan. Lalu tanpa membalas, aku menghapusnya. Bukan karena membenci, tetapi karena aku tahu, tidak semua pesan harus dijawab. Ada perpisahan yang memang lebih baik ditutup dengan doa. Aku memandang langit yang mulai berubah jingga. Sambil tersenyum aku berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak menghilangkan kebahagiaanku. Engkau hanya menjauhkan orang yang salah dari hidupku." Aku melangkah meninggalkan taman villa. Kali ini tanpa air mata, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Hanya dengan hati yang jauh lebih tenang. Karena aku akhirnya mengerti, harga diri yang dijaga akan selalu lebih berharga daripada cinta yang dipertahankan dengan mengorbankan kepercayaan. Pesan moral. Pengkhianatan mungkin mampu menghancurkan sebuah hubungan, tetapi tidak boleh menghancurkan masa depan kita. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak terus hidup dalam luka. Percayalah, setiap akhir yang menyakitkan bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik.
Balon ucapan kalau kalian berada di posisi Ratri, apakah kalian akan memaafkan Arga atau memilih pergi untuk selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga lainnya di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati Merah 2.